Hello Technolovers, kabar baik buat kamu yang mengikuti dunia militer. Kementerian Pertahanan Indonesia baru saja memesan lebih dari 20 unit helikopter TNI AD tipe Black Hawk dari Amerika Serikat. Rencananya, armada baru yang canggih ini bakal ditempatkan di Pangkalan Udara Ahmad Yani, Semarang. Dengan tambahan helikopter baru tersebut, kekuatan udara TNI AD makin lengkap dengan total 7 jenis helikopter militer yang benar-benar jadi andalan. Seluruh helikopter ini berperan sebagai tulang punggung Matra Darat dalam menjaga superioritas udara. Nah, kali ini kita bakal mengulas 7 helikopter utama TNI AD yang siap menjaga pertahanan negara. Ada yang buatan Rusia hingga Amerika, masing-masing punya karakter dan keunggulan yang berbeda. Artikel ini pas banget buat kamu yang ingin mengenal lebih dekat kemampuan helikopter tempur dan angkut Indonesia. Percayalah, armada helikopter TNI AD bukan main-main. Siapkan diri untuk terkagum-kagum dengan spesifikasi dan daya jelajahnya. 1. Mi-35, si tangguh dari Rusia yang bisa membawa 7 personel. Mi-35 adalah helikopter tempur angkut buatan Rusia yang dikembangkan oleh Rosoboronexport. Desainnya mengacu pada seri legendaris Mi-24 yang sudah lama dikenal di dunia militer. Dengan berat lepas landas maksimum 11,5 ton, Mi-35 bisa melaju hingga 335 km per jam. Helikopter ini mampu membawa 7 personel pasukan serta muatan internal 1.500 kg. Jika menggunakan sling eksternal, kapasitasnya bahkan bisa mencapai 2.400 kg. Jangkauan terbangnya sekitar 450 km dan mampu beroperasi sampai ketinggian 4.500 meter. Mi-35 dirancang untuk meningkatkan mobilitas pasukan darat sekaligus memberikan dukungan tembakan langsung di medan tempur. Dua, AH-64E Apache, raja helikopter serang dari Amerika. AH-64E Apache merupakan helikopter serang utama buatan Boeing Defense, Space and Security sejak pertama kali diperkenalkan pada 1984. Apache menjelma menjadi legenda di jajaran helikopter tempur. Lebih dari 1.280 unit Apache digunakan berbagai negara, dengan total jam terbang mencapai 5 juta jam. Varian terbaru AH-64E hadir dengan teknologi paling modern dan sudah disiapkan untuk operasi multi-domain. Helikopter ini dibekali sensor canggih serta avionik berbasis jaringan yang sangat mutakhir. Sistem terbukanya yang modular membuat Apache semakin efektif dalam berbagai tipe misi. Dengan kemampuan serangan multi-peranannya, Apache bisa diandalkan di lingkungan operasi ekstrim, mendukung pasukan darat dengan presisi luar biasa. Mobilitas, ketahanan, dan daya gempur tinggi jadi alasan kenapa Apache masih disebut Raja Medan Tempur. 3. AS550C3 Fennec, helikopter ringan yang super fleksibel. AS550C3 Fennec merupakan helikopter tempur dengan bermesin tunggal buatan Airbus Helicopters. Masuk layanan sejak 1990 dan digunakan oleh banyak negara, mulai dari Prancis, Australia, Singapura, hingga Malaysia. Dengan bobot lepas landas maksimum 2.250 kg. Fennec mampu membawa 5 personel bersenjata. Struktur bodinya memakai material komposit yang ringan, namun sangat kuat. Sistem rotor Sterflex pada rotor utamanya membuat ketahanannya lebih baik dan bobotnya tetap rendah. Fennec bisa dikonfigurasi untuk berbagai misi, dari anti-tank hingga transportasi utilitas. Mesinnya menggunakan Turbomeca Ariel 2B yang dilengkapi kontrol digital modern. Kecepatan maksimumnya mencapai 287 km per jam dengan jangkauan hingga 666 km. 4. Bell 412 Epi, helikopter multifungsi buatan Indonesia. Bell 412 Epi adalah varian modern dari keluarga Bell 412 yang diproduksi di Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia atau PT DI. Dengan lisensi resmi dari Amerika Serikat,
Varian ini dikenal karena keandalannya serta kapasitas angkut yang besar. Fleksibilitasnya membuat Bell 412 EPI cocok digunakan untuk aneka tugas, mulai dari transportasi pasukan, tamu VIP, hingga misi evakuasi medis dan operasi pencarian dan penyelamatan. Helikopter ini mengutamakan keamanan dengan avionik canggih, termasuk 4 layar LCD multifungsi yang mudah dioperasikan oleh pilot. Sistem Bell Basics Pro yang terintegrasi dengan Garmin GTN 750 memberikan akurasi navigasi yang tinggi. Dalam konfigurasi standar, Bell 412 EPI bisa membawa 1 pilot dan hingga 14 penumpang. 5. BO-105, helikopter gesit yang bisa lakukan aerobatik. BO-105 adalah helikopter ringan bermesin ganda yang terkenal sangat lincah dan kuat. Dikembangkan oleh Bolko dari Jerman Barat dan resmi beroperasi pada 1970. BO-105 menjadi pelopor penggunaan rotor utama kaku tanpa engsel yang benar-benar inovatif pada masanya. Helikopter ini dibangun dengan struktur semi-monokok berbahan paduan ringan yang kokoh. Rotor utamanya terdiri dari 4 bilah fleksibel berbahan serat kaca dengan kepala rotor titanium. Sistem rotor kaku inilah yang membuat BO-105 mampu bermanuver dengan sangat cepat dan stabil. Menariknya, BO-105 bahkan bisa melakukan aerobatik dasar seperti roll dan loop. Helikopter ini dapat dioperasikan oleh 1 atau 2 pilot dan membawa 4 penumpang. Ditenagai 2 mesin Ellison 250C20B dengan kecepatan maksimum 268 km per jam. 6. Mi-17 VS, angkutan berat dari Rusia yang kabinnya super luas. Mi-17 V5 atau dikenal juga sebagai Mi-8MT V5 adalah helikopter angkut militer kelas menengah buatan Kazan Helicopters, bagian dari Russian Helicopters. Helikopter ini dirancang khusus untuk misi angkut pasukan, kargo, hingga senjata. Kabinnya sangat luas, mencapai 23 meter kubik dengan lantai seluas 12,5 meter persegi. Mi-17 V5 bisa menampung hingga 36 personil bersenjata atau membawa muatan eksternal 4.500 kg. Dibekali 2 mesin turboshaft Klimov TV3 117 VM yang sangat bertenaga. Helikopter ini mampu melaju hingga 250 km per jam dengan jangkauan terbang sekitar 1.065 km. Ketinggian terbang operasionalnya mencapai 6.000 meter, menjadikannya ideal untuk operasi di daerah pegunungan. Mi-17 V5 juga sudah menggunakan kokpit kaca modern dengan 4 layar multifungsi. Sikorsky S-75M Black Hawk, pendatang baru yang langsung jadi incaran. Sikorsky S-70M Black Hawk merupakan varian terbaru dari keluarga S-70 buatan Lockheed Martin. Black Hawk sudah lama digunakan berbagai angkatan bersenjata di seluruh dunia untuk misi yang sangat beragam, mulai dari transportasi pasukan, logistik, patroli, hingga operasi pencarian dan penyelamatan. Varian S-70M dirancang untuk bekerja optimal di medan berat dan lokasi pendaratan yang terbatas. Helikopter ini mampu membawa beban hampir 10.000 kg, termasuk 2 awak, dan bisa mengangkut hingga 13 personel bersenjata. Kecepatan maksimumnya mencapai 302 km per jam dengan jangkauan operasional sekitar 496 km. Untuk persenjataan, Black Hawk dapat dipasangkan roket 70 mm dan senapan mesin kaliber besar. Struktur bodinya juga dibuat tahan terhadap tembakan senjata ringan dan pecahan proyektil. Dengan masuknya Black Hawk dan kehadiran 6 helikopter lainnya, TNI AD terus memperkuat kemampuan udaranya demi menjaga kedaulatan Indonesia. Semoga ke depan armada helikopter TNI AD semakin modern dan semakin siap menghadapi berbagai tantangan.